Baiklah teman-teman, semoga kisah-kisah yang saya sampaikan terasa sederhana ya. Semoga terasa sederhana, mudah ditangkap dan kemudian bisa kita semua ambil hikmahnya. Memang saya ingin menyampaikan sebuah cerita dengan cara yang sederhana. Seperti masa kecil dulu ketika ayah saya mendongeng. Ya, yang penting itu cerita itu menyampaikan cerita itu yang pertama adalah kita hafal plotnya, jalan ceritanya kita hafal. Kemudian tokoh-tokohnya, kedua itu tokoh-tokohnya kita tahu, ya, kita tahu namanya, karakternya. Ketiga itu yang perlu kita pahami adalah adegan-adegannya, ya, pembicaraannya apa, gitu. Dan inti ceritanya itu apa. Nah, cukup itu saja. Kita hafal, kita pahami, kita bisa bercerita kapan saja. Bahkan orang tua kita dulu kalau bercerita itu, kebetulan saya waktu itu tinggalnya di kampung gitu, tidak ada listrik, ya, tidak ada lampu listrik, cuma pakai teplok, dan kita semua pada saat ayah kita bercerita itu dalam keadaan tertidur, tiduran begitu ya, berbaring. Ayah kita juga berbaring, dia ada di tengah-tengah, dia bercerita. Jadi kita tidak melihat wajahnya. Dan beliau pun tidak melihat wajah kita. Dia bercerita aja. Bercerita aja, kita mendengarkan, sampai akhirnya kemudian tertidur kita. Selesailah cerita itu. Bahkan kadang-kadang ini, cerita itu bisa dibikin bersambung kalau kisahnya panjang. Semacam kisah misalnya Angkling Dharma. Ya, itu dibuat serial sama ayah kita. Kalau Timun Mas, yaitu sekali cerita selesai. Ada juga cerita-cerita yang langka sebetulnya yang dia sampaikan itu. Saya masih ingat itu, cerita tentang Sang Bligo. Yaitu seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan terbungkus seperti buah labu, begitu, labu yang panjang. Tapi kemudian akhirnya dia bisa menjadi menantu raja karena dia punya kepintaran, punya ilmu gitu. Ada juga cerita tentang Damar Wulan, ya. Cerita juga tentang cerita pewayangan, Sumantri dan Sukrosono. Banyak sekali itu ayah kita, dan dia menyampaikannya apa adanya, sederhana saja, apa adanya. Saya kira nggak tahu dia dapat referensi bercerita itu dari mana. Dongeng-dongengnya itu. Ada juga dongeng dari Timur Tengah, misalnya Umar Moyo, Umar Madi. Nah itu saya senang sekali cerita-cerita itu. Dan itulah, dengan cerita-cerita itu kita seperti mendapatkan tauladan, ya, mendapatkan contoh bagaimana orang berbuat baik, akhlak seorang anak kepada orang lain, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada tetangga. Itu kita memahaminya lewat cerita-cerita itu. Jadi sebelum ada sekolah resmi, bangsa kita, para rakyat ini, Indonesia, dipagari oleh cerita-cerita yang positif. Cerita-cerita kepahlawanan. Jadi mereka semua mendapatkan nilai-nilai hikmah dari budi baik segala macam itu adalah dari cerita. Cerita dalam bentuk besarnya yaitu pewayangan. Cerita wayang kulit gitu. Tapi dalam kesehariannya ya orang tua kita yang bercerita. Jadi bercerita itu mudah. Ayolah, bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan bercerita pada anak. Karena cerita itu bisa menelusup ke dalam hati dan menularkan kelembutan. Ya, berceritalah.